orang yang termasuk dikatakan ahlul jannah. Perempuan lagi ya. Ini perempuan lagi, khusus perempuan lagi. Wal mutasaddiqatu bimahriha ala zawjiha, yaitu perempuan yang memsedekahkan maharnya kepada suaminya. Ada seseorang menikah, seorang laki-laki menikah dengan perempuan dengan mahar seumpama 5 juta rupiah. Berapa maharmu? Minta berapa maharnya sampean? Dia bilang 5 juta rupiah mahar saya. Oh ya wis. Akhirnya dia ijab qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur, ya al madhkur bi 5 miliun rupiah halan. Dia berikan 5 juta ini kepada istrinya. Nyak, ini mahar sampean. Ini maharnya 5 juta kontan. Kemudian si istri menyatakan kepada suaminya, ya mas, saya terima, ini mahar saya 5 juta rupiah. Sekarang mahar saya ini saya sedekahkan untuk sampean. Oh enak ya. Sekarang mahar saya ini saya sedekahkan untuk sampean, sampean pakai untuk modal mencari nafkah yang halal. Oh istimewa ya. Oh nak sini. Ada yang seperti ini? Ada? Alhamdulillah, saya dulu seperti itu. Alhamdulillah ya. Dibalikkan lagi sama istri saya ke saya. Ya, Masya Allah. Tahadduts bin ni'mah. Semoga termasuk min ahlil jannah insyaallah ya. Amin Allahumma. Nah ini ajarkan kepada anak-anak sampean. Ajarkan kepada anak-anak sampean yang perempuan. Ajarkan. Telat saya sudah nikah, saya sudah punya anak. Walaupun sudah punya anak sampean yang perempuan ajarkan. Nah, udah wes sedekahno maharmu nang bojomu. Insyaallah termasuk ahli surga yang ikhlas wes karena Allah Subhanahu wa taala. Niat nikah memang benar-benar ikhlas karena Allah dan menjalankan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Mahar dibalikno nih, sedekahno nih. Bahkan ada yang mengatakan ahalul halal, mahar ini adalah rezeki yang paling halal. Ahalul halal mahar. Ada banyak daripada para ulama mahar ini dipakai untuk usaha, dan insya Allah kebanyakan dari usaha yang modalnya dari mahar banyakkan suksesnya. Wallahu a'lam, ada sir, ada rahasia di situ, masya Allah. Oleh karena itu ini perlu diajarkan. Kalau sampean sudah wis kadung nikah, sudah kadung punya istri dulunya, ya ajarkan anak-anak sampean. Orang-orang di Hadramut itu mengajarkan anaknya luar biasa. Nah, nanti kalau sampean nikah, nanti kalau sampean sudah punya suami, sedangkan ayah bapak ini pengen hajat sesuatu kepada sampean, minta tolong sesuatu. Kebetulan bersamaan suamimu juga memerintahkan sesuatu kepadamu, maka dahulukan kepentingan suamimu, kesampingkan kepentingan ayah. Istimewa. Jadi perempuan-perempuan sana ini masya Allah, salihah itu didikan dari ayahnya, didikan dari ibunya. Sekarang kan enggak. Nah, kamu kalau cari suami, cari yang kaya. Jangan mau yang melarat. Nah, kamu diajarin yang bab dunya ya. Kok gelem kalah kon bojomu ya. Coba gelem kalah. Cip entenno wete bojomu. Bah, iki. Paham ya? Ini yang ada sekarang. Makanya karena itu masya Allah. Kalau kita sudah terlambat ya, umpamanya kita sudah terlambat ya, tidak mendapati ini, maka anak kita didik yang baik. Kita masih punya anak-anak penerus kita, harta yang hakiki anak-anak kita itu, dididik yang baik. Jangan sampai mendahulukan kepentingan ayah daripada kepentingan suamimu prioritaskan suamimu. Itu ayahnya, itu ibunya. Suaminya, kalau saya ada keperluan, kemudian ayahmu ada keperluan, jangan mikirkan saya, ayahmu di sini. Saling mengalah. Apa gak enak urip kayak ini? Apa ndak indah hidup seperti itu? Saling mengalah, saling saling merendah, tidak saling meninggi. Saya suamimu.
orang tuamu itu nomor sekian, harus nurut sama saya dulu. Ini hadisnya, ini. Memang benar, istri ini harus nurut kepada suami, tapi suami harus menjadi suami yang peka, harus menjadi suami yang penuh perhatian, harus menjadi suami yang penuh dengan kasih sayang. Ngalah nang wong tuwa, wis disikno bapak, wis disikno ibu, wis disikno ibu, wis kapan maneh sampean kate ngabdi nang ibu, wis dahulukan orang tuamu. Maka dalam keluarga ini masya Allah indah. Ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam luar biasa. Kalau dipraktekkan Islam ini, ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau dipraktekkan dalam kehidupan kita, ma'ahlaha, alangkah manisnya hidup ini, alangkah indahnya hidup ini. Makanya para sahabat ketika kumpul bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka menyatakan dekat dengan Rasulullah ini adalah suatu kenikmatan yang mungkin lebih nikmat daripada hidup di dalam surga. Ada kenikmatan yang mengalahkan kenikmatan surga. Apa itu? Duduk bersama Rasulullah SAW, kumpul bersama Rasulullah SAW, hidup bersama Rasulullah SAW. Karena indah, ajarannya luar biasa. Tidak heran kalau para sahabat itu kadang-kadang lupa hari. Kalau sahabat itu kadang-kadang kalau sudah duduk dengan Rasulullah SAW, saking nikmatnya itu lupa segalanya. Lupa anak, lupa istri, lupa hari, lupa jam. Nikmat barengannya Nabi. Jangankan duduk sama beliau, kita dengarkan syariatnya beliau, kita dengarkan sejarah tentang beliau saja wis enak, luar biasa. Dan ia kumpul, ya, mungkin kita semuanya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin. Kemudian di antara para penghuni ahli surga, mereka adalah waradi anhu abawahu, yaitu seorang anak yang mendapatkan ridho kedua orang tuanya, dijamin surga. Kalau sampean bisa sukses oleh ridhone wong tua loro, bisa dijamin Anda mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah mendapatkan ridhonya Allah, mau apa? Apa sih? Tidak ada yang takut, tidak ada yang perlu kita takutkan kalau sudah dapat ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa peti apa? Neraka. Malaikat Malik penjaga neraka, keluar masuk neraka ya enggak apa-apa. Ya. Malaikat Malik ini malaikat penjaga neraka ini keluar masuk neraka tidak ada apa-apa. Kenapa? Dapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada dimanapun sampean, kalau sudah dapat ridho Allah, tidak ada bahaya sama sekali. Tapi kalau Anda yang tidak mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, fa inna lahu ma'isyatan dhanqa. Kehidupan di dunia saja mereka sempit hidupnya. Uripe sempit, sumpek, rupek. Kehidupannya susah. Karena apa? Karena jauh dari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dapat ridho, apa yang perlu ditakutkan? Sebagaimana para aulia, bahkan ada salah satu wali perempuan yang disebutkan beliau namanya Rabi'ah Al-Adawiyah. Beliau mengatakan, saya tidak takut nerakamu ya Allah. Saya juga tak ingin surgamu. Wih, keren nih ya. Apa tujuannya? Kula mboten wedi nerakane jenengan. Saya juga tidak ingin surganya jenengan. Apa yang diinginkan? Cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala, ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tingkatannya ini luar biasa ini ya. Luar biasa. Karena apa? Karena masuk surga sekalipun kalau tidak dapat ridho Allah, tidak kira kerasan, Pak. Ayo sampean datang ke rumah orang, dijamu luar biasa, makanan, minuman lengkap, enak, penjamuannya luar biasa, tapi tuan rumahnya mencurang, nah sampean, ya bagaimana? Tuan rumahnya tidak senang sama ada di rumahnya. Ketika ketemu tuan rumah, tidak nyupup belas, ya apa kira-kira? Kerasan sampean.
Tuan rumahnya tidak menginginkan sampean ada di dalam rumahnya. Walaupun jaminannya luar biasa. Kira-kira betah enggak sampean di situ? Ketemu tuan rumah mencurung. Siapa ini? Siapa dia gini? Hah? Lapa kau ini? Kerasana? Aku boleh cek ini, mulai ya. Hah? Walaupun tidak dijamin ya wis, pulang saya. Ngapain saya di situ? Gak betah. Andai kata ada manusia masuk surganya Allah, tapi Allah tidak ridho, tidak akan betah dia. Tidak akan betah. Allah tidak ridho dia masuk surga. Gimana terus? Segalanya adalah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala bisa didapat dengan mendapatkan dengan diraih. Jalan pintasnya adalah meraih ridho kedua orang tua. Itu jalan pintas itu. Sampeyan golek ridhone Gusti Allah dengan bangun malam, puasa, sedekah, ruwet repotnya. Apa dengan mujahadah yang luar biasa. Wes ada Allah berikan jalan pintas untuk kita apa? Berbaktilah kepada orang tua. Ambil ridhonya orang tua, Allah pasti ridho. Itu jalan pintas. Sampean pengin oleh ridhane Gusti Allah dengan mudah, wis salah sing apik nang wong tuwa. Dempis-dempisnya apa bener-bener. Wis yang baik kepada orang tua, yang bagus kepada orang tua. Ambil hatinya. Bahagiakan orang tuamu. Jadikan orang tuamu raja, jadikan orang tuamu ratu, maka rezekimu akan seperti rezeki raja dan ratu. Ini saiki kalau sama guru, kalau sama kiai, masya Allah, sama habaib, masya Allah, cium tangan bolak-balik, sama kiai boso alus, alus engge, iya, ya, diperintah kiainya, diperintah habaib, iya siap. Tapi lihat kalau kepada ibunya, lihat bagaimana kepada orang tuanya, kualik kabeh. Nang wong tuane gak boso. Kepada orang tuanya diperintah capek. Orang tuanya minta, masya Allah ya. Dari mana mau jadi orang ahli surga? Ridallah fi ridal walidain. Bahkan orang tua ini mendapatkan kedudukan setelah penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala baru ke orang tua. Allah memerintahkan kepada makhluk ini, nyembahlah kamu kepadaku. Sembahlah saya kepada kata Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu perintahnya Allah apa? Berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Istimewa ini orang tuanya. Jadi bahkan ada dawuh mengatakan bahwasanya doaul walid li waladihi kadu'ain nabi li ummatihi. Doa kedua orang tua kepada anaknya bagaikan doa seorang nabi kepada umatnya. Boleh dungane nabi apa terus? Adakah yang mampu menandingi doa seorang nabi? Bahkan ada yang mengatakan doa kedua orang tua ini, doa ibu sampean, doa ayah sampean ini asra' min alfi kutub. Doa orang tua ini jauh lebih cepat, jauh lebih mustajab daripada doa 1000 wali kutub. Sampean lek hadir manakipan ya, manakib Syekh Abdul Qadir Jailani, kita mengharapkan berkahnya, kita mengharapkan syafaatnya kelak, kita mengharapkan bantuannya, sehingga Allah turunkan berkah kepada kita. Barokah Syekh Abdul Qadir Jailani, 1 wali kutub sampean berbondong-bondong. 1 wali kutub Syekh Abdul Qadir Jailani, kumpulkan 1000 Syekh Abdul Qadir Jailani, kumpul no. Tak bisa menandingi doa 1 ibu sampean. Tak iso nandingi dungane wong tuane sampean. Ada karena itu salah besar. Kalau seorang anak sibuk mencari berkah kepada gurunya, kiainya, habaibnya semuanya, tapi tidak sibuk mencari berkah kedua orang tuanya. Diriwayatkan bahwasanya ada seorang sahabat ingin ikut berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perang ini ya. Perang ini, masya Allah, ibadah yang luar biasa. Apa kata Rasulullah?
apakah kamu masih memiliki orang tua? Ya, masih ada ibu saya ya Rasulullah. Orang tua saya masih ada ya Rasulullah. Fafihima fajahid, kata Rasul. Berjihadlah engkau dengan berbakti kepada orang tuamu. Tidak usah melok perang. Tungguin orang tuamu. Fafihima fajahid. Ini kedudukannya luar biasa. Berapa banyak anak muda sekarang menyanyiakan orang tuanya. Berapa banyak anak-anak sekarang ini tidak punya adab kepada orang tuanya. Berapa banyak anak-anak sekarang ini tidak punya akhlak kepada orang tuanya. Berapa banyak anak-anak sekarang ini yang menyakiti hati orang tuanya. Jangan harap sukses. Jangan harap kesuksesan. Jangan harap ridha Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Wong tuamu hati-hati. Kalau sama guru, masya Allah, siap dan tok wesnya. Disuruh apapun siap, suruh orang tuanya. 1000 alasan. Yang capek, yang begini, yang begitu. Oleh karena itu perlu diperhatikan. Yang terakhir kata Rasulullah SAW. Ahli surga adalah at-taibu minadz-dzamb, yaitu orang yang tobat daripada dosa. Karena sebenarnya Rasulullah SAW bersabda, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang yang tobat daripada dosa itu bagaikan orang yang tidak memiliki dosa sama sekali. Moga-moga kita termasuk orang yang bertobat dan mengamalkan semua yang bisa kita ketahui, sehingga kita menjadi orang yang selamat di dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.